perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ini mboten enten, itu bukan ibadah. Niku cuma masalah duniawi, dunia. Nek kaidahnya napa nek masalah duniawi? Masalah duniawi itu al aslu fil asya al ibahah. Asal hukum masalah duniawi menika, masalah adat menika adalah boleh. Bagaimana hukum mengikuti perintah Pak RT untuk ikut pasang umbul-umbul bendera dan memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, enten Pak RT kok Ustadznya dicekal dhisik gitu. Rasa boleh kalau begini, tak jawab tidak boleh itu bahasa boleh. Bapak Ibu sekalian, ikut perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara misalkan pasang umbul-umbul, pasang bendera, mengadakan lomba-lomba, ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba ataupun upacara bendera itu merupakan perkara yang diperbolehkan. Perayaan itu bukan masalah ibadah, tapi masalah adat, masalah duniawi, bukan masalah ibadah. Mboten enten ibadah namanya perayaan HUT kemerdekaan RI ini, mboten enten. Enten mboten? Ndak ada. Rukune iki syaratnya niki mboten enten. Ibadah niku salat, poso, zakat itu ibadah. Ning nek perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ini mboten enten, itu bukan ibadah. Niku cuma masalah duniawi, dunia. Nek kaidahnya napa nek masalah duniawi? Masalah duniawi itu al aslu fil asya al ibahah. Asal hukum masalah duniawi menika, masalah adat menika adalah boleh. Nek pun boleh, kita tidak butuh dalil untuk membolehkan. Kita tidak perlu dalil untuk menyatakan bolehnya hal itu. Tidak butuh contoh dari Nabi untuk hal itu. Apa Nabi pernah melakukan HUT kemerdekaan Mekah? Nggih mboten enten zaman semonten itu, zaman dulu itu Nabi tidak pernah ada HUT kemerdekaan Mekah napa Madinah, mboten enten. Tidak ada. Nabi nggak pernah melakukan seperti sekarang di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, mboten enten, Pak. Pasang umbul-umbul terus upacara itu mboten enten. Tapi kenapa kita melakukan nggih mboten napa-napa? Karena ini masalah duniawi. Masalah duniawi niku ndak perlu contoh dari Nabi. Paham nggih? Jadi walaupun tidak dilakukan Nabi ndak masalah. Sepertinya tadi saat niki kula jenengan ngaji majelis taklim setiap hari Ahad malam Senin ba'da maghrib rutin. Apakah Nabi pernah melakukan? Tidak pernah, Pak. Mboten enten. Apalagi ngajine disuguh snack kayak teh. Anget nih mboten enten. Nabi mboten pernah tadi. Gitu. Mboten pernah. Apakah niki berarti taklim majelis taklimnya niki dilarang? Ya mboten. Ini masalah duniawi, teknis mawon. Nggak ada hubungannya dengan ibadah. Bukan ibadah ini nggih salat, poso, zakat, itu ibadah. Haji, umrah itu ibadah. Enten syarat, enten rukune, gitu. Niku ibadah. Dan ini bukan masalah ibadah. Perayaan itu masalah duniawi. Jadi tidak masalah. Bahkan ngeten, kalau saya bisa berpesan kepada jamaah semuanya, mumpung enten Pak RT, gitu. Enten Pak RT, Pak RW, enten Pak RW, Pak RW. Niku kula pesen untuk masyarakat muslimin di sini sebisa mungkin berpartisipasi dalam menyambut dan memeriahkan HUT kemerdekaan RI tahun ini. Oke, pasang umbul-umbul, pasang bendera, gitu. Nek enten lomba mang derek ikut lomba-lomba, gitu. Nek enten upacara mang derek ikut upacara bendera. Saya juga ikut, Pak. Saya pasang umbul-umbul, pasang bendera. Cuma nek lomba kula mboten mboten derek kula, ndak ikut lomba. Cuma soalnya bukan ndak mau, nonton mawon saya. Udah tua gitu. Nanti malah ndak enak. Saya ndak punya faks itu. Senangnya baca buku saya. Jadi yes, kalau ada lomba saya memeriahkan, saya ikut nonton saja. Upacara ikut, Pak. Saya upacara ikut juga. Upacara biasanya di pagi hari gitu, tanggal 17 Agustus.
Nah Ustadz di upacara niku ada napa? Hormat bendera. Niku pripun? Ya tidak apa-apa. Hormat bendera niku itu cuma adat. Bukan berarti saat kula jenengan hormat bendera merah putih niku menjadikan bendera itu sebagai Tuhan. Tapi sekedar menghormati nilai di bendera itu. Bukan benderanya asli, nilai perjuangan pengorbanan para pahlawan pendahulu kita yang merebut kemerdekaan dari para penjajah, yang perlu kita contoh sebagai motivasi bagi kita untuk merawat Republik Indonesia dan mengisi dengan hal-hal yang positif yang akan memajukan bagi negara kita yang kita cintai itu sebenarnya ngoten. Sepertinya nek enten tentara hormat kalih komandane. Gitu toh? Gitu. Polisi hormat kalih komandane. Lha iku sami. Apakah kemudian itu haram, syirik? Boten. Karena itu tidak menjadikan komandan itu sebagai Tuhan. Jadi kesyirikan atau kekufuran itu kaitannya dengan hati, iktikad, keyakinan. Nek jenengan hormat komandan jadi tentara. Siap komandan. Niku semata menghormati Bapak komandan itu, tapi tidak menjadikan Tuhan, tidak masalah. Karena itu nilai penghormatan dan pemuliaan kepada atasan. Sebagaimana kula panjenengan kalau menghormati orang tua. Paham nggih? Paham mboten iki? Paham. Terus ampun mengke bali lo. Jangan sampai iki. Muslim niku nasionalis. Muslim yang nasionalis. Nilai nasionalisme niku napa? Perasaan dan sifat menyayangi tanah air, merawat, membangun, menjaga dan nguri-uri tanah air, tempat kelahiran kita, tempat kita hidup dan nanti sampai kita wafat. Niku nilai nasionalisme niku tidak bertentangan dengan Islam. Artinya apa? Muslim niku ya nasionalis. Gitu. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Ini bukan hadis, Pak. Tapi maknanya sahih. Maknanya benar bahwa salah satu konsekuensi iman itu nggih mencintai tanah kelahiran kita, negara Republik Indonesia. Lah wong kula niku pas enten luar negeri, Pak. Pas belajar enten Timur Tengah niku. Nek 17 Agustus kula nyetel lagu Indonesia Raya. Ten HP. Indonesia tanah. Niku kula nangis, Pak. Kula niku menangis, Pak. Bener niku ndak bisa saya tahan, niku kula menangis. Setiap 17 Agustus menangis, Pak. Kenapa? Karena merindukan tanah air, kangen Indonesia. Dan saya baru tahu bahwa negara saya Indonesia itu negara yang benar-benar makmur, loh jinawi, toto, tentrem, karto, raharjo. Sing Timur Tengah jarene negara-negara Islam isine perang, bunuh-bunuhan. Termasuk tempat kula belajar itu negara perang, Pak. Tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun perang terus. Dan kula jenengan tuh aman tentram seperti ini, kayak mboten punya rasa nasionalisme, bangga dan berusaha menjaga negara Republik Indonesia niki kayak mboten bersyukur. Oke, mungkin jenengan nanti nek pernah nggih mungkin diberi kesempatan oleh Allah ke luar negeri ngoten, mengrasake. Mungkin nek cuma sehari dua hari belum nggih, nek bertahun-tahun merasakan ya Allah, wangen Pak, ngangeni Indonesia itu benar-benar luar biasa, Pak. Saya tuh nangis, Pak, kalau pas 17 Agustus. Bahkan kemarin kula niku berkesempatan ngambil rapot anak saya di sekolah negeri, Pak. Wisuda lulus anak saya niku, pas mau pembukaan niku, pas mau pengambilan rapot apa ijazah anak saya itu kan dipanggil, Pak. Murid niku dipanggil ke panggung satu-satu niku sambil berdiri
hadirin niku kemudian menyanyi bersama lagu Indonesia Raya itu. Saya itu nangis terus otomatis ngoten Pak, langsung nangis bulan itu. Saking ya Allah, nikmat Allah diberi negara seperti ini. Bukan berarti Indonesia niku sempurna mboten nggih, mesti ana kekurangan, tapi kelebihannya itu lebih besar lagi. Kita tidak boleh menutup mata dari kebaikan negeri ini ya. Saya bukan tokoh politik, saya tidak ikut partai politik, jadi saya nggak punya tendensi politik. Ngeten iki saya murni dari diri saya pribadi tanpa ada unsur-unsur apa tujuan-tujuan lain.